Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan berjumpa lagi pada sesi ini, dan ini luar biasa sekali. Puji Tuhan, satu demi satu, tahap demi tahap, kasus ini kita mulai lihat ada titik terangnya, dan banyak sekali pihak yang kemudian sudah memberikan tanggapan ataupun komentarnya. Dan kali teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua dulu atau Bapak Ibu sekalian menyimak penjelasan dari Bu Dewi Tanjung ya terkait dengan kasus ini. Dan karena itu, sebelum sama-sama kita nanti bertukar pikiran, saya share dulu ini penjelasan dari Nyai Dewi Tanjung sebagaimana ada di screen ataupun di layar Bapak Ibu semuanya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Bersuara dong. Jangan pas kalian butuh suara rakyat, baru kalian manis-manis sama rakyat. Begitu ada rakyat kecil yang mengalami ketertindasan seperti ini, kalian pada mingkem aja. Begitu nanti pas pencalekan, kampanye, manis mulutnya. Jangan pilih nih anggota DPR RI yang nggak mau bela rakyat. Jangan pilih. Sebentar lagi kan mereka butuh suara rakyat. Jangan pilih. Jangan pilih anggota DPR RI yang tidak membela kepentingan rakyat. Ya, apalagi ini kasus sudah jadi kasus nasional, sudah menjadi keresahan publik. Ini anggota dewannya pada diem-diem aja. Giliran cari proyek aja kenceng kalian semua. Ya, untuk kayak kasus kayak gini pada mingkem kalian semua. Pura-pura budak, pura-pura tuli, pura-pura bisu. Bersikap dong, terutama yang dapil Jambi nih. Ya. Tolong dong, perjuangkan hak rakyat. Kemana nih Komisi 3? Meneng-meneng wae. Kasih dong pembelaan atau apa kek. Ya kan? Gitu loh. Jangan hanya duduk manis, pura-pura nggak tahu atau ikut-ikut menyalahkan Joshua. Udah tahu nih bukan kasus pelecehan, yaitu nggak percaya Joshua berani melakukan pelecehan seksual kepada Ibu Jenderal. Apalagi kita tahu dari bulan Juni itu aja Joshua udah diancam-ancam. Itu mereka baru pulang. Mana mungkin orang yang sudah diancam-ancam akan melakukan pelecehan seksual? Itu logikanya aja. Tuh baru pulang lagi, di rumahnya banyak orang lagi. Dan sekali lagi Nyai katakan, Nyai tidak percaya Joshua melakukan pelecehan kepada Ibu Jenderal. Ya, ini ada kasus lain yang lebih besar lagi yang ditutupi aibnya. Kalau terbuka, ini malu. Masa sih sekelas jenderal bisa begitu? Nah, itu orang akan begitu, gitu ya. Nah, Nyai juga jujur aja, Nyai juga kasihan sama Baradae ya. Dia ini sebenarnya cuma tumbal. Dari awal Nyai katakan, Baradae ini cuma tumbal boneka. Sebenarnya dia tidak bisa menembak dan tidak pernah mungkin dia bisa menembak. Apalagi dia baru diberikan pistol itu, belajar menembak tuh 2001. Nggak akan mungkin dia tepat sasaran sampai 5 tembakan di sini dan sampai pelurunya bisa putar balik. Nah, itu nggak mungkin. Ya, itu udah pasti yang sniper handal gitu loh, yang bisa menembak. Dan lagi jarak tembaknya itu semua jarak tembak dekat, bukan jarak tembak jauh. Ya. Nyai bisa berbicara seperti ini, Nyai itu bertanya kepada seorang yang memang sniper. Mungkin nggak model tembakannya begini, tuh model lukanya begini, jarak jauh? Oh enggak, itu jarak dekat. Rata-rata semua jarak 1-2 meter. Tapi yang ada yang terdekat ada di bagian kepala. Ya, sekali lagi Nyai katakan gitu loh. Baradae itu justru kita kasihan sama dia. Dia hanya tumbal. Anak ini anak baik. Kelihatan kok dari raut wajahnya Baradae ini baik. Bukan anak yang apa ya, kalau kita bilang anak usil juga enggak, anak ini pendiam. Gitu loh. Kalau lihat dari karakter dia, justru anak ini ketakutan. Kasihan, justru kita kasihan ini sama anak buahnya itu dijadikan tumbal semua untuk menutupi aib sang bos besar ini. Gitu loh, ya. Dan ini Nyai rasa seperti vlog-vlognya sebelumnya, video-videonya sebelumnya, akan ada sasaran tembak untuk dihabisi itu 2. Ya mungkin dengan adanya kejadian Joshua mereka akan menghabisinya dengan cara menghilangkan atau diracun. Bisa jadi seperti itu. Kalau Nyai melihat dari batin Nyai loh ya, ini penerawangannya Nyai gitu loh ya. Gitu loh, dugaannya bisa seperti itu gitu loh. Nah, kenapa Baradae ini harus ditangkap ya? Itu untuk diamankan sebenarnya. Oke, nah teman-teman, itu adalah tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung ya. Terkait dengan keresahan beliau juga tentang kasus ini, memang karena ini benar sudah menjadi isu nasional ya, banyak pihak yang kemudian sudah memberikan tanggapan. Dan
sebagaimana tadi sudah kita simak sama-sama, tapi teman-teman menariknya, saya secara pribadi sih melihat apa yang disampaikan olehnya Dewi Tanjung ini adalah ekspresi atau wujud dari keresahan beliau ya terkait dengan pengungkapan kasus ini, karena memang ini sudah sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. Kemudian belum juga terungkap sekalipun memang ada progres yang intensif sekitar 4 atau 5 hari belakangan, dan itu patut juga kita syukuri. Tetapi teman-teman sekalian, ya, yang sampai sekarang menjadi pertanyaan apakah nantinya mengenai siapa yang menjadi apa namanya teman-teman ya, otak ataupun dalang di balik dari semua ini, apakah akan terungkap atau bagaimana, ya kita nantikan penjelasan dari pihak aparat. Tetapi menariknya, teman-teman, saya selalu teringat apa yang kemudian sudah dipaparkan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak terkait dengan dugaan beliau beberapa waktu yang lalu, yang menyampaikan bahwa yang menyebabkan tewasnya almarhum Brigadir J ini tidak mungkin ada ataupun dilakukan oleh satu orang ataupun tunggal pelakunya, tetapi diduga ada beberapa orang lain, dan itu kemudian tahap demi tahap mulai terbukti karena kemarin saya lihat ada pemberitaan yang kemudian menjelaskan bahwa sudah ada 3 yang disebut sebagai tersangka terkait dengan tewasnya Brigadir J ataupun Brigadir Yosua Huta Barat ini, dan itu luar biasa sekali. Dan memang apa yang diasumsikan ataupun kemudian diduga olehnya Dewi Tanjung terkait dengan ada sesuatu yang lebih besar di balik dari semuanya ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira sesuatu apakah itu? Kalau kita berbicara mengenai topik ataupun kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan ini, memang itu banyak pihak yang kemudian meragukan terkait dengan hal seperti itu, tidak percaya dengan hal demikian, karena apalagi teman-teman, itu kan orang baru kerja ya, lalu kemudian pulang ya, lalu kemudian masa langsung terjadi sih adegan seperti itu. Orang kalau pulang itu capek ya, bawaannya capek, pengennya istirahat, apalagi teman-teman kalau kita lihat ya, ternyata dugaan-dugaan ancaman itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Jadi orang pasti kepikiran dengan hal seperti itu, bukan justru memikirkan hal-hal yang lain. Oh teman-teman ya, kalau kalian pernah ke suatu tempat dan kemudian kalian pernah menerima sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun kemudian membuat kalian merasa terancam dan segala macamnya, pasti fokusnya justru akan cenderungnya akan ke hal itu. Aduh, bagaimana nih supaya bisa diatasi, bagaimana nih supaya bisa terhindar dari hal yang seperti ini. Jadi teman-teman semuanya, ya, bagi saya secara pribadi juga sepakat dengan apa yang kemudian dikemukakan olehnya Dewi Tanjung, tidak percaya dengan adanya dugaan itu ya. Kalaupun misalnya ada, sebagaimana yang sudah didugakan ya teman-teman, dalam pengertian ya mereka menganggap bahwa itu benar-benar ada, ya kita tunggu saja. Tetapi itu sejauh ini belum ada buktinya ya, belum ada buktinya. Dan masa sih seorang brigadir yang gagah, teman-teman dilihat dari fisik, Yosua ini ganteng, masih muda, masa kemudian tertariknya sama yang sudah usianya jauh di atas dia. Jadi sangat tidak mungkin ya. Itu memang sesuatu yang saya secara pribadi tidak mungkin hal seperti itu. Jadi teman-teman, pada akhirnya yang kita harapkan adalah mengenai adanya dugaan-dugaan seperti itu ya kita kembalikanlah itu nanti kepada pihak penyidik ya, biar itu menjadi urusan penyidik apakah itu nantinya akan terbukti atau bagaimana. Tetapi yang sekarang menjadi poin penting adalah bagaimana kasus ini yang kemudian membuat almarhum Brigadir J ini sampai tewas, itu yang kita harapkan segera terungkap. Ya benar juga teman-teman, memang kalau kita lihat di foto, Baradae ini tampak seperti anak baik-baik. Itu di fotonya ya, kita nggak tahu aslinya bagaimana. Tetapi kesan yang saya juga lihat pertama kali melihat foto dari Barada Eliezer ini, memang tampak seperti anak baik-baik ya. Karena juga masih muda sekali teman-teman, dan sama lah seperti kita ini ya. Kalau ada bapak ibu di sini pasti ya tahu lah bagaimana karakter dari anak-anak muda. Tapi ini masih muda sekali dan ya sangat sulit memang kemudian untuk kita bisa menerima satu kenyataan kalau dianggap dia itu yang melakukan ya teman-teman. Jadi ya seperti yang sudah ramai di pemberitaan, katanya ada yang memberi perintah. Nah ini yang menjadi poin pentingnya, siapa yang memberi perintah. Nah inilah yang menarik yang kita harapkan nantinya segera terungkap, dan semoga saja semakin banyak yang kemudian memberikan tanggapan ataupun respon terkait dengan hal seperti ini, dengan harapan supaya ini segera terungkap, jangan berlama-lama. Itu yang kita harapkan teman-teman dalam situasi yang seperti ini. Jadi terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah mensupport, mendukung dalam doa ataupun kemudian membagi-bagikan informasi-informasi, memberikan tanggapan komentar di media sosial, membuat tagar ataupun segala macam terkait dengan apa yang dialami oleh Brigadir J ini. Dan mari terus bersuara, karena ini wujud dari kecintaan kita
terhadap institusi Polri agar institusi ini nama baiknya ataupun kemudian citranya di kalangan masyarakat baik adanya dan bisa dipercaya. Karena itu kita berikan kesempatan kepada pihak aparat untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, dan mari terus dukung dalam doa ya juga tim penasihat hukum supaya mereka terus mendapatkan hikmah daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati.